Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit yang sangat lebat, tidak mengakibatkan musibah banjir. Bapak Ibu yang lahirnya di Jakarta mungkin nggak pernah ngalamin masa paceklik. Ada yang dari Wonogiri. Nah, itu kalau musim panas kemarau panjang nggak ada hujan, binatang hewan banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput itu sampai tanah itu di kampung saya itu tanah di sawah itu pada pecah-pecah gitu ya. Karena saking lamanya nggak ada hujan. Kalau kondisi seperti itu, apa solusinya? Allah kasih solusi. Perbanyaklah baca istighfar. Maka Allah akan turunkan hujan. Sampai di kampung-kampung itu ada namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Gak usah ngadain ritual-ritual yang di luar syariat Islam. Ya, gak usah. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah kasih perbanyak baca istighfar. Astagfirullah. Maka Allah akan turunkan hujan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan bumi ini. Itu yang pertama, manfaat daripada membaca istighfar. Yang ayat berikutnya yang kedua, yumdidukum bi amwal. Allah akan limpahkan harta. Allah akan berikan rezeki yang banyak. Kalau pengen kaya, banyak yang baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya udah Ustaz, berapa tahun lalu setahun. Ya, kalau pengen kaya jangan datang ke Gunung Kawi. Ya, minta pesugihan. Datang ke dukun. Udah keluar duit, korbannya uang sama akidahnya. Allah kasih solusi, banyak baca istighfar. Ya, kayak tukang roti tadi, nggak usah dihitungin pakai tasbih, ya, karena di sini tidak disebutkan jumlah, tapi memperbanyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti pulang sini baca istighfar terus. Yang bapak-bapak sampai rumah ibunya bingung. Kenapa sih tumben-tumbenan? Emang mau tobat ya? Mau mati? Baca istighfar terus. Tadi orang ngaji ini amalan dari yang diajarin sama. Ini namanya ilmu manfaat. Tapi nggak usah kencang-kencang. Ya, baru jalan. Astagfirullahaladzim, orang kaget. Dikira ada apa gitu kan? Pelan-pelan. Zikir. Allah dizikrillahi tatma'unnul qulub. Orang yang berzikir itu maka akan menenteramkan hati. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan limpahkan rezeki wa bani, dan anak keturunan. Orang yang berkeluarga belum diberikan keturunan, banyakin baca istighfar. Ya, jangan cuma datang ke dokter konsultasi alternatif. Allah kasih solusi kok. Banyakin baca istighfar. Yang kasih anak itu bukan dokter, bukan tabib. Allah yang Nabi Allah Zakaria itu diberikan keturunan sudah tua, sudah berubah. Nabi Ibrahim itu punya anak umur berapa? 80 tahun. Nggak boleh putus asa. Banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Wabani, diberikan keturunan. Bukan hanya itu, sudah ada 3. Ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini lagi-lagi orang di Jakarta nggak punya. Emang ada yang punya kebun? Nah, nggak ada. Punya sawah? Nggak ada. Ya, dulu saya masih waktu di SD itu orang tua punya sawah. Kalau sudah padinya itu sudah menguning, dibikinin orang-orangan sawah. Ya kan, dikasih tali, ada pupuknya. Talinya kita tarik-tarik. Biar apa? Biar padinya nggak dimakan burung.
Nah, sambil nungguin narik itu banyakin baca istighfar. Insya Allah panennya akan bagus. Kebunnya akan ditumbuhnya itu, hasil perkebunan dan hasil sawahnya itu akan bagus. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Ya, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin banyak harta, diberikan keturunan, lalu kemudian apabila kita punya usaha dagang, sambil nungguin tokohnya, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dikit-dikit lihat kok nggak ada pembeli. Nggak boleh putus asa, ya. Yang punya toko sambil baca istighfar, tungguin. Insya Allah nanti Allah akan kabulkan keinginan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhayqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap kesedihannya, dan Allah akan melapangkan dari setiap kesempitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah manfaat orang yang memperbanyak baca istighfar ketika di dunia. Di dunia kita sudah mendapatkan manfaat daripada baca istighfar yang kita lakukan. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Ya, jadi persepsi kita baca istighfar itu hanya manfaat di akhirat, diampuni dosa kita. Tapi ternyata di dunia juga kita mendapatkan manfaat. Adapun dampak di akhirat secara ukhrawi, orang yang memperbanyak membaca istighfar, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari siksa api neraka. Apa sih tujuan hidup kita kalau bukan itu? Ya udah, kalau begitu gak apa-apa baca aja istighfar. Ya enggak, maksudnya ibadah ya tetap ibadah, sholat. Ya baca istighfar gak sholat ya masuk neraka juga. Karena yang wajib gak dikerjain, ya kita kadang-kadang itu salah kata, maaf. Seperti puasa